Guys, ini video kapan ya? Maksudnya terakhir berarti 3 minggu yang lalu. Baru lagi bisa upload sekarang karena ya kesibukan dan gaya banget ya kesibukan. Tapi emang lagi sibuk, kita lagi bikin project baru lah. Pokoknya ada di Instagram. Jadi main-main ke Instagram. Instagramnya ada di deskripsi kalau mau lihat. Nah sekarang kita lagi mau coba bahas topik yang setiap orang pasti pernah ngalamin. Ya termasuk lu juga pasti pernah ngalamin, Bray. Cara menghadapi toxic parent. Nah, siapa coba yang gak pernah ngalamin? Maksudnya gini, semua orang pasti ada momen di mana kita menganggap orang tua kita itu toksik. Ya kan, orang tua kita itu nggak mau tahu urusan kita, nggak mau ngerti apa yang kita pengen. Betul nggak? Iya kan? Tapi gini, menghadapi orang tua yang toksik itu memang nggak gampang. Jadi harus ada strategi-strategi. Apalagi lu sebagai cowok nih, sebagai cowok yang mau menjadi gentleman, itu kan harus punya strategi kan. Nah, strateginya gimana? Pertama buat menghadapi kondisi di dalam rumah, yaitu ya toxic parent lah. Cara menghadapinya kan sekarang yang namanya orang tua tetap kita nggak boleh ngelawan dong ya. Orang tua masa dilawan, ya kan? Nah, kalau emang lu pengen tahu, ini ada tips untuk menghadapi toxic parent, tonton videonya sampai habis, oke? Nih, yang pertama gini, kalau orang tua lu itu lu bisa bilang, ortu gue toksik nih, ortu gue apa ya, oh kolot banget lah, nggak asik misalnya. Coba dulu bicara dari hati ke hati. Maksudnya gini, biasanya toxic parent itu kita samain dulu ya. Toxic parent itu kita anggap sebagai orang tua yang keras, strict parent. Jadi kalau beliau itu sudah punya keinginan A, kita harus menjalani keinginan A, kan gitu ya. Ya kan? Yang sering terjadi kan begitu. Nah, caranya gini. Coba lu komunikasi sama orang tua, tapi nggak pakai emosi. Ya, ingat, nggak pakai emosi. Karena yang pakai emosi itu nggak akan benar. Kamu bisa mulai gini. Ungkapin apa sebetulnya yang kamu rasain, apa yang lagi kamu rasain atau apa yang lagi kamu jalanin, itu kamu obrolin. Pelan-pelan. Dari hati ke hati, kamu jelasin. Atau misalnya kamu sedang, apa ya, lagi misalnya gini, lagi punya perasaan, wah kayaknya ortu gue kemarin kok kelakuannya atau sikapnya ke gue nggak enak banget ya. Nah itu kamu omongin. Jadi lu omongin pelan-pelan, terus jelasin kenapa lu ngerasa nggak menerima sikap orang tua. Terus lu jelasin juga kenapa lu sama orang tua lu beda pendapat. Setelah lu puas nih mencurahkan isi hati ke orang tua, giliran lu ngasih kesempatan buat mereka juga memberikan alasan kenapa mereka bersikap seperti itu. Paham nggak? Kita kan ngomong dari hati ke hati nih. Jadi lu udah curhat dan orang tua juga bersikap seperti itu kan ada maksud dan tujuan. Lu harus dengerin juga, jangan sepihak. Oke? Lu harus dengerin juga karena tujuannya bicara dari hati ke hati itu adu argumen tapi tanpa ego. Oke? Nah, yang selanjutnya, lu bisa bersikap tegas. Jadi maksudnya gini, tegas di sini adalah tegas untuk memutuskan sesuatu atau hal yang lu anggap benar dan baik buat diri lu sendiri. Itu mungkin berbeda dari pandangan orang tua. Ya yang namanya orang tua, karena gue juga sekarang jadi orang tua, Bray. Ya jadi orang tua tuh kan di mana-mana itu, yang namanya orang tua pasti karena mereka sudah hidup duluan lebih lama dari kita, pasti mereka beranggapan bahwa mereka adalah sosok yang bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat anaknya. Itu wajar, sangat wajar. Namanya juga orang tua sayang ke anak. Contohnya gini, lu pasti sering kan disalahin untuk hal-hal yang sepele. Contohnya bangun siang misalnya. Tiba-tiba lu bangun jam 10 atau jam 11 siang gitu kan, turun ke bawah nih, turun keluar kamar, orang tua nyap-nyap. Kamu tuh gimana ini anak bangun jam segini bla 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 segala macem. Ya kan? Itu udah pasti gue juga ngalamin. Nah, caranya gini. Lu jelasin,
lu bersikap tegas, lu jelasin kenapa lu bangun siang. Misalnya lu bangun siang karena lu malamnya lagi ngerjain satu project. Itu kan kadang orang tua nggak tahu. Yang anaknya kerjain di dalam kamar, kadang tuh orang tua nggak tahu, iya kan? Ya selama lu misalnya melakukan sesuatu yang bernilai, bervalue, bermanfaat pada malamnya, yang akhirnya lu harus begadang, lu jelasin ya secara tegas. Nah, maksudnya tegas di sini itu bukan pakai nada tinggi, pakai bentak-bentak. Itu namanya durhaka, Bray. Ya kan beda. Ini kita ngomongin tegas itu adalah ya suara kita normal, suara kita lembut, tapi kita menegaskan bahwa kenapa gue bangun siang tuh karena mengerjakan A, B, C. Nah, di situ yang namanya orang tua juga pasti bakal berpikir, oh ternyata anak gue itu bangun siang ada alasannya ya gitu. Jadi bukan karena emang pemalesan, bukan karena kan orang bangun siang biasanya dianggap pemalesan, malam-malamnya ya begadang ngapain nggak jelas, ya kan? Jadi caranya gitu. Lu harus bersikap tegas. Tegas, sekali lagi, tegas di sini bukan dan dengan nada tinggi, bukan sambil marah-marah. Itu bukan tegas, itu gila namanya. Oke? Nah, yang selanjutnya ini juga lu bisa lakuin. Jadi yang namanya anak itu kan memang kewajibannya berbakti sama orang tua, ya kan? Itu udah hukum alam di semuanya pasti begitu. Tapi kadang-kadang yang namanya beda pendapat pasti ada. Contoh ya, contoh. Lu misalnya masih SMA, mau menentukan kampus. Biasanya orang tua bawel. Pokoknya kamu masuk kampus A, kamu masuk kampus B, karena kampus A begini, kampus B begitu, ya kan? Nah, tapi kan keinginan lu itu sebetulnya masuk kampus C, karena passion lu itu misalnya ada di desain, anggap desain ya, desain itu kampus C. Sedangkan kampus A ekonomi, kampus B misalnya teknik, kan nggak sesuai passion ya, teknik sama ekonomi. Sedangkan lu pengennya ke desain. Nah, caranya gimana? Ya caranya adalah jangan dulu pakai emosi, Bray. Ingat, jangan pakai emosi, kasih pemahaman bahwa lu itu sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan hidup lu sendiri. Tapi dilakukan dengan tanggung jawab. Jangan sampai lu menjelaskan bahwa lu pengen masuk ke kampus C, setelah masuk kampus C, lu nya males-malesan. Itu bukan orang tua yang toksik, lu yang toksik namanya. Itu namanya ego memaksakan kehendak tapi tanpa pertanggungjawaban. Oke? Jadi apa namanya? Dengan membuat kesepakatan bersama ini kan lu bisa menjelaskan bahwa tujuan lu masuk kampus C apa, terus sepakat bahwa dengan lu memilih kampus C dan lu sampai diizinkan untuk kuliah di kampus C, komitmen lu adalah kuliah dengan baik dan benar. Itu baru cowok. Gitu loh. Jadi jangan sampai lu minta, cuma bisa minta tapi nggak bisa bertanggung jawab. Jadi kurang lebih ya, kalau memang kesimpulannya gini sih, kalau memang di rumah lu itu orang tua lu anggap sebagai toxic parent, coba nih ya, coba lu pikirin dulu. Orang tua lu yang lu sebut toxic itu masih ngasih makan, misalnya masih, Bang, oke, masih ngasih baju, sepatu, kebutuhan lu semua deh, masih, tapi lu masih bilang mereka toxic. Jangan ini dulu, maksudnya jangan sampai marah dulu, karena kemungkinan yang toxic adalah lu, bro. Jadi lu itu egois. Karena yang lu pengen harus ada, sedangkan yang orang lain butuhkan, lu gak peduli. Itu namanya egois. Jadi bukan orang tua yang toksik, lu yang toksik. Oke? Ya. Sampai sini paham lah ya. Kita ngomongin toksik gak usah panjang-panjang. Tapi kan intinya yang mau gua sampein bisa lu tangkep. Jadi kesimpulannya memang yang namanya toxic parent, mungkin kalau memang ada toxic parent beneran, yang dalam artian gini, orang tua lu cuma bisanya nyuruh lu cari duit. Nah itu toksik. Ya yang lu bisa lakuin ya sabar. Sabar berdoa. Karena mau apa lagi? Mau setoksik-toksiknya parent, tetap orang tua. Ya enggak? Tetap orang tua. Lu berai itu nggak bisa diapa-apain. Jadi ya, lu nya harus sabar. Kalau memang ternyata yang lu anggap toksik itu cuma hal-hal biasa, berarti yang harus dirubah ya elunya. Oke?
kayaknya video ini sampai sini aja. Sekarang kita konsepnya nggak usah panjang-panjang lah. Lu juga bosen nontonnya, terus lu juga boring. Yang penting maksud yang mau gua sampein lu bisa nangkep. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dulu. Terus kalau memang misalnya ada teman-teman lu yang menganggap orang tuanya toksik juga, share aja video ini ya. Oke? Bye.